Dan bersiwak ini dapat memecah dahak. Dapat memecah dahak. Nah, membuat dahak itu pecah. Ya, dengan bahasa lainnya menghilangkan dahak. Wa yajlul basar. Dan bersiwak dapat menajamkan penglihatan mata. Siwak itu diantara faidahnya ternyata memberikan nutrisi untuk mata, ya ikhwan. Ada jaringan-jaringan mata yang sampai ke mulut, dan apabila saraf ini mendapatkan nutrisi dari siwak, maka dia bisa menajamkan penglihatan. Boleh jadi ini satu solusi bagi mereka yang mengalami masalah di matanya. Wa yadhhabu bil hufar. Dan di antara faidah siwak, dia dapat menghilangkan plak atau kerak gigi, ya, karang gigi, plak-plak. Nah, wa yasihhul ma'idah, dan memperbaiki lambung. Memperbaiki lambung, ma'idah. Yang punya penyakit apa? Asam lambung? Siwak. Nah, karena kalau antum bersiwak itu tidak apa-apa antum telan. Bahkan tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Menurut pendapat yang lebih rajih. Bersiwak, ya. Kemudian antum telan tidak masalah. Karena kandungannya itu dikatakan oleh para ulama tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Dan nutrisi yang ada dari siwak itu bisa memperbaiki masalah lambung. Nah, coba yang punya penyakit mah ini, bismillah dengan bersiwak. Nah, wa yusaffi as-saut, dan bersiwak ini bisa menjernihkan suara, membersihkan suara. Wa yu'inu ala hadmi at-ta'am, dan bersiwak ini sangat membantu proses pencernaan. Membantu proses pencernaan makanan. Hadmi ta'am. Hadm itu artinya menghancurkan makanan, menghancurkan makanan. Jadi tidak memberatkan kerja ginjal atau usus. Nah, enzim yang ada di siwak itu sangat membantu mempercepat pencernaan makanan. Allahu akbar. Banyak sekali manfaatnya, ya. Masih ada. Nah, yang keberapa? 9. Hah? 8? 8 atau 9? 9. 8 atau 9? Wa yusahil majaril kalam. Yusahil majaril kalam. Mempermudah saluran pembicaraan, kerongkongan, membersihkan saluran pembicaraan, majaril kalam, pita suara yang bermasalah, mungkin suaranya hilang. Nah, ini dia dapat membantu merangsang kembali. Allahu akbar. Ini kesimpulan yang dikatakan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu tahu siapa beliau? Di antara
kitab yang beliau karang apa? Tibbun Nabawi. Kitab yang sangat masyhur, menjadi rujukan banyak para ahli medis, terkhusus mereka yang herbalis. Nah, yasahil majal kalam, memudahkan aliran yang digunakan untuk berbicaranya seseorang. Nah, jalur yang digunakan untuk berbicara itu semakin mudah. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ada seorang yang sulit berbicara, ya, mungkin bisa menjadi salah satu solusinya adalah bersiwak. Berat berbicara seperti siapa? Orang yang stroke mungkin. Nah, mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan memudahkan seorang untuk mendapatkan manfaat yang sempurna dari anggota tubuhnya yang hilang. Ini saya hanya membawakan saja. Kemudian yang ke-10, yunashitu lil qiraati wa dzikri was shalah. Membangkitkan semangat membaca, berzikir dan salat. Meningkatkan semangat membaca, berzikir, salat. Makanya Nabi SAW setiap akan salat itu bersiwak, karena dengan bersiwak itu akan memberikan semangat di dalam mengerjakan salat. Kemudian beliau mengatakan wa yatrudun naum, mengusir rasa kantuk. Karena dia sibuk siwak. Mengusir rasa ngantuk, naum. Ada yang ngantuk di sini? Nah, coba bersiwak. Dia gerakkan tangannya. Nah, jadi hilang rasa kantuknya. Nah, yatrudun naum. Kemudian wa yurdir rabb, mendatangkan keridhaan Allah. Ini jelas. Karena lafaz hadisnya Nabi mengatakan as-siwaku matharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Siwak itu adalah matharah yang dapat membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbi, dan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Nah, jadi yang ingin meningkatkan kualitas ridho Allah dalam dirinya, bersiwak. Nah, mardhatun lirrabb. Oleh karena di antara sebagian faidah yang dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya menjelang wafatnya meminta Aisyah untuk mengambilkan siwak. Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hayat beliau menjelang kematian, beliau meminta Aisyah untuk mengambilkan siwak dan diberikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh sebagian ahli ilmi karena beliau ingin menghadap Allah dengan keridhaan yang sempurna, keridhaan Allah yang sempurna. Allah Azza wa Jalla sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat meridhai hamba pilihannya, dan Nabi membuktikan dengan kesempurnaan amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah itu dengan bersiwak. Itu diantara tanda Allah ridho kepada hambanya, bersiwak. Oleh karenanya siapapun yang ingin berusaha wafat dalam kondisi dia diridhoi oleh Allah, lazimkan bersiwak. Bukankah setiap kita ingin diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, Allah ridho kepada kita? Apabila Anda bisa bersiwak sebelum meninggal dunia,
maka semoga itu menjadi satu amalan yang membuat antum mendapatkan husnul khatimah. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabb. Siwak itu mardatun lirabb, amalan yang membuat Allah ridha kepada dia. Subhanallah. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk beramal yang berat, tetapi yang ringan ini ditinggalkan. Berlomba-lomba mereka untuk bisa haji, tapi yang ringan, yang murah ini, dia telantarkan. Maka niatkan ya ikhwan untuk membiasakan bersiwak. Ini kekurangan kita. Ya, kekurangan kita. Terkadang kita bersiwak, oke nih kata Ustadz bersiwak. Dia beli siwak, sehari 2 hari dah itu tinggal. Assalamualaikum, siwak. Nah, harus rutin. Ya. Kemudian wa yu'jibul malaikah. Bersiwak itu diantara faidahnya, ya, dapat membuat malaikat takjub kepadanya. Dan ini ada hadisnya. Ada hadisnya, ya, bagaimana malaikat itu takjub kepada orang yang bersiwak dan membersihkan mulutnya, terkhusus sebelum sholat. Oleh karenanya mengapa Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat. Di dalam hadis disebutkan malaikat, ya, akan meletakkan mulutnya di mulut orang yang membersihkan mulutnya sebelum salat. Ya, malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang yang membersihkan mulutnya sebelum salat. Saking senangnya malaikat itu, takjubnya, bersih sebelum salat, ya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang yang bersiwak. Dan kesimpulannya bahwa malaikat itu takjub kepada orang yang bersiwak. Wa yukthirul hasanat, dan bersiwak itu memperbanyak kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Nah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait masalah siwak. Nah, dan insyaallah pembahasan masalah siwak ini secara terperinci akan ada keutamaan pembahasannya secara khusus. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka bisa kita ambil satu kesimpulan di antara kesempurnaan wudu adalah bersiwak. Di antara kesempurnaan wudu adalah bersiwak. Karena Nabi ingin sekali menjadikan siapapun yang berwudu bersiwak. Dan hadis-hadis yang telah kita baca sebelumnya, Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, dan di antara bentuk menyempurnakan wudu adalah dengan menyempurnakan hal-hal yang disunnahkan dalam wudu itu. Di antaranya adalah bersiwak. Nah, maka siapapun yang ingin mendapatkan nilai sempurna dari wudunya, bersungguh-sungguhlah dia untuk menghidupkan sunnah yang satu ini. Nah, ini faedah ya ikhwan. Ya, semoga
pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini mendorong kita untuk membeli siwak. Semoga penjual siwak anak disangkain endorse nanti sama penjual siwak. Enggak, anak enggak mempromosikan mereka, tapi anak mempromosikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab anjuran memperbaharui wudu. Hadis di nomor 201. Hadis di nomor 201 yang datang dari jalur sahabat Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Buraidah, an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan. Nah, dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, beliau berkata, di suatu pagi, di pagi hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Siapa Bilal? Muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di satu pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku di surga? Apakah ini berarti Bilal lebih dahulu masuk surga? Tidak. Karena yang pertama kali membuka pintu surga itu, yang pertama kali masuk adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana maksud dengan hadis ini? Ya, Nabi SAW melihat ketika berjalan di surga ada terompahnya Bilal yang berjalan di depan beliau. Ya, berjalan di depan bukan berarti lebih dahulu masuk ke surga sebelum Nabi SAW. Tidak. Nabi mengatakan, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, dengan amalan apa yang engkau lebih dahulu masuk ke surga, mendahuluiku ke surga? Innani dakhaltul barihatal jannata. Karena sesungguhnya tadi malam, kata Nabi SAW, aku memasuki surga dalam mimpi. Nah, inni dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashkhashataka amami. Tadi malam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara gerakan sandalmu di depanku. Dan ini makna penggalan hadis yang sebelumnya. Maksud mendahului aku, kata Nabi, adalah berada di depan, berjalan. Ketika Nabi sedang berjalan di surga, di depan beliau ada suara gerakan sendalnya Bilal. Nah, khashkhashataka amami, khashkhashataka amami, gesekan, khashkhashah. Nah, ketika aku berjalan di surga, aku mendengarkan suara gesekan sendal yang kau miliki ada di depanku. Faqala Bilal, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah pernah sekalipun aku mengumandangkan azan kecuali aku mengerjakan salat 2 rakaat setelah itu. Ya, tidaklah aku mengumandangkan azan sekalipun kecuali setelah itu aku mengerjakan salat 2 rakaat.
Wala asabani hadathun qat, dan tidaklah aku mendapati hadath sekalipun kecuali aku berwudu setelah itu. Setiap hadath batal wudu, langsung apa? Berwudu. Ma asabani hadathun qat, tidaklah aku mendapati hadath sekalipun illa tawaddatu indahu, melainkan aku berwudu di kala itu. Hadath batal wudu, langsung wudu. Batal wudu, langsung wudu. Batal wudu, langsung wudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, bihadza, oh itu dia penyebabnya. Ini dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini dinyatakan hasanun sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bilal bin Rabah ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa amalan yang diunggulkan oleh beliau, beliau menjawab, tidaklah aku mengumandangkan adzan, melainkan aku selalu mengerjakan salat 2 rakaat setelah itu. Apakah amalan yang ditanyakan Nabi berarti Nabi tidak mengetahui itu adalah amalan sunnah? Tidak. Salat 2 rakaat antara adzan dengan iqamah sudah menjadi ketetapan yang dianjurkan, sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma bainal adzanain salatu raka'atain. Antara 2 adzan dan iqamah ada salat 2 rakaat. Nah, antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah ada terdapat salat 2 rakaat. Ya, bukan berarti Bilal melakukan perkara yang bid'ah, yang baru. Buktinya Nabi tidak tahu dengan amalan itu, tidak. Nabi di sini sedang menanyakan amalan apa yang dibiasakan oleh Bilal. Bukan berarti Nabi tidak tahu. Nabi tahu. Namun apa yang diunggulkan oleh Bilal dari sekian amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam. Maka ternyata di antara keistiqamahan Bilal dalam mengerjakan amalan tertentu, di antaranya apa? Mengerjakan salat 2 rakaat setiap ba'da adzan. Boleh jadi itu adalah salat yang rawatib atau yang bukan rawatib. Intinya antara adzan dengan iqamah beliau selalu mengerjakan salat 2 rakaat minimal. Bisa jadi qabliyah yang rawatib sifatnya atau yang tidak bersifat rawatib. Yang bersifat rawatib seperti qabliyah salat apa? Qabliyah subuh. Kemudian qabliyah zuhur. Kemudian maghrib qabliyah rawatib. Rawatib yang rawatib. Yang rawatib. Sudah berbuka tadi. Nah, qabliyah. Qabliyah sebelum. Qabliyah rawatib, qabliyah wajib, subuh dan zuhur yang qabliyah. Adapun yang ba'diyah, zuhur, maghrib dan isya. Naam. Adapun qabliyah yang bukan rawatib yang dikerjakan di antaranya qabliyah asar. Nah, 4 rakaat dianjurkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu ra'an man shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Tapi sifatnya bukan salat sunnah rawatib. Nah, kemudian qabliyah maghrib, qabliyah isya. Nah, baik. Wala asabani hadathun qattun illa tawaddatu 'inda, dan tidak pernah aku mendapati hadath batal wudu sekalipun kecuali langsung aku berwudu. Kita terkadang berwudu itu kalau pengen apa? Pengen salat. Kalau udah selesai salat batal wudunya, ya khalas, biarin sudah. Enggak masalah. Bilal tidak. Udah selesai salat sunnah, udah selesai salat fardu, selesai salat sunnah ba'diyah, batal wudu langsung perbarui wudu lagi. Oh, luar biasa. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah selalu menjaga wudunya. Ingat hadis yang sebelumnya, wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidaklah seseorang menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang yang mukmin. Keimanan Bilal bin Rabah
sangat nampak dalam ibadah ini. Nah, kalau kita melakukan kebiasaan seperti Bilal ini, kira-kira berat atau mudah? Lagi di jalan bawa mobil pulang kampung, batal wudu, mampir dulu singgah, cari pom bensin. Mau ngapain? Anak mau wudu. Biasa orang cari pom bensin mau ngapain? Buang hajat. Anak mau ngapain? Mau wudu. Ternyata jalan sebentar lagi, coba cari pom bensin. Mau ngapain? Sering-sering. Anak mau wudu. Ngapain? Kan belum masuk sholat. Nah, memperbaharui wudu. Terus seperti itu. Nah, perbaharui wudu, perbaharui wudu, perbaharui wudu. Semakin banyak berwudu, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Subhanallah. Masih ingat hadis yang pertama? Tidaklah seorang berwudu air yang menetes melainkan dia membawa dosa. Yang menetes, Allahu Akbar, dia semakin sering seorang berwudu semakin bersih jiwanya. Itulah jiwanya Bilal bin Rabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah